What's up warga Ilkom? Di sini saya Muhammad Fatah Akyas akan menemani podcast kalian di podcast HBKI 2021 episode kedua. Di sini kita bersama dengan Mas Raden Ardiansyah dari tiket.com. Nah, di sini kita mau bahas apa ya kira-kira? Nah, di sini kita udah punya tema yakni Survival Kit with tiket.com. Nah, survival kit di tiket.com ini nih maksudnya apa sih ya? Nah, survival kit itu berarti kita adalah sebuah alat dan sekelompok alat ya untuk bisa bertahan hidup. Nah, sekarang kita karena bersama tiket.com, jadi tiket.com akan membantu kita dalam pengalaman untuk hidup gitu. Misalkan di dalam kuliah ataupun mungkin juga pas lagi kerjanya gitu. Jadi konsep daripada temanya tentang survival gitu. Nah, sekarang di sini saya ingin juga langsung aja berbicara nih sama Mas Raden Ardiansyah Tata Kusuma. Nah, kepada Mas Raden, ada yang mau dikasih tahu kepada para pendengar sekalian? Oke, terima kasih. Saya Raden Ardiansyah Natakusuma. Sebetulnya dari kecil biasa dipanggil Ruli ya dari orang tua, Oh, oke oke. maupun teman-teman ini. Memang nggak nyambung sih dengan nama lengkap. Gitu. Oke oke Sekarang oke. saya di Sekarang jadinya, Mas Raden, lagi posisi kerjanya di mana sekarang? Mungkin bisa dijelasin? sekarang saya di tiket.com sebagai Head of Information Security. Kurang lebih sudah 2 tahun 2 bulan lah di tiket.com. Ya, jadi selanjutnya juga, saya juga pengen tahu nih kayaknya Mas Raden dulu sebelum di tiket.com itu tuh punya pengalaman lain nggak ya? Dan mungkin juga pendidikan yang harus ditempuh apa aja ya sama Mas? Awal kalau kuliah pendidikannya background pendidikan jujur saja saya 3 kali kuliah di 3 universitas yang berbeda dan tidak ada yang selesai. Oh, keren. Wah, oke 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 oke. Silahkan lanjut lanjut. Pertama itu tahun 2000 saya ambil jenjang D3 jurusan fisika, program studi instrumentasi elektronika di Universitas Pajajaran Bandung. Gitu. Ya oke. Tahun 2003 semester 5 lah saya keluar gitu, resign gitu. Ceritanya sih mau fokus main band gitu, tapi ternyata tidak seindah yang dibayangkan gitu. Main band. Mas main apa ya kalau ngeband? Main gitar saya. Oh, oke oke. Ayo lanjut aja. Oke, Oke, kepo nih. tahun setahun berikutnya saya mulai bekerja di perusahaan konsultan cyber security. Gitu. Waktu itu saya belum tahu gitu. Jadi awal belajarnya langsung bekerja gitu. Kalau 2 tahun bekerja saya coba kuliah lagi, ngambil jenjang S1 Sistem Informasi di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Gitu. Mhm. 1 tahun kemudian saya keluar lagi gitu karena ya apa ya susah antara fokusnya antara bekerja dan kuliah reguler gitu. Oh, oke. Setelah kerja sekitar berapa ya 13 tahun lah saya Mhm. pengen pengen kuliah lagi gitu. Ngambil S1 matematika di Universitas Terbuka gitu. Saya mikirnya mungkin karena online jadi harusnya bisa lah sambil kerja gitu. Mhm. Ternyata baru 1 semester saya keluar lagi gitu. Keren keren. Oke. Dan sekarang saya baru daftar kuliah lagi ini di BINUS, Bina Nusantara. Gitu. Iya, oke. Mudah-mudahan lancar dan selesai lah. Mudah-mudahan kali ini dapat gelar ya, gak, Mas? Iya betul. Ya sih, keren keren sih sumpah. Jadi tapi sebenarnya kayak kalau dari mata saya sih, kayak punya pengalaman di 4 universitas berbeda itu kayaknya udah keren banget aja gitu. Bukan kayak, "Aduh nggak lulus gimana nih, kayak harus keluar," enggak. Jadi kayak karena apa ya, kayak yang dicari di hidup tuh sebenarnya bukan hanya ilmu juga, tapi pengalaman gitu loh. Jadi kayak dari 4 universitas itu kayak bisa mengetahui berbagai macam orang dan segala macam tuh kayaknya bisa jadi banyak relasi, ya gak sih? Iya betul. Jadi lebih apa ya lebih lebih banyak kenalan, lebih banyak teman gitu.
Iya. Pas lagi kuliah gitu-gitu, Mas, apa sempet kayak ikut organisasi nggak, Mas? Karena kan juga sambil aduh kayaknya cuma setahun doang gitu, apa sempet ikut nggak sih? Pas pertama sih itu, kan saya kuliah 2 tahun setengah lah gitu. Itu Mhm, sempat, aktif di, HFT, Himpunan Fisika Terapan. mhm. Ya hanya itu saja sih, saya, Oh, aktif di organisasi itu saja gitu, kalau saat kuliah itu. mmm, gitu. Sebenarnya aku juga cuma baru satu doang sih kayaknya, tapi saya, apa namanya, kayak mungkin buat referensi aja buat yang para pendengar juga. Jadi kalau misalkan Mas seperti gini, apakah Mas kayak punya kayak kayak sebuah regret gitu nggak? Kayak nggak ikut organisasi apa, atau regretnya lebih ke nggak lulus universitasnya gitu, Kak, gitu? Untuk apa namanya, kayak, "Aduh saya pas lagi ini nggak sekalian ikut organisasi yang ada di situ." Terus mungkin juga, "Aduh harusnya saya pas udah kuliah di sini udah harus bisanya, harusnya udah selesai gitu." Apakah ada regret nggak gitu? Kalau regret dari saya sih lebih ke seharusnya saya menyelesaikan kuliah gitu, karena Mmm, peluang bekerjanya lebih terbuka, lebih banyak gitu dibanding seperti sekarang gitu, sangat terbataslah pilihan untuk, berkarirnya gitu. Dan, oke. kalau di organisasi sih sebetulnya, eee, menurut saya pribadi nggak begitu penting ya gitu berorganisasi saat kuliah itu gitu. Justru lebih penting sebelum lulus itu, kita menyiapkan bekal masing-masing gitu, bisa berupa ikut training gitu, sering ikut training, sertifikasi, magang gitu di perusahaan gitu. Itu justru Mmm, menjadi nilai tambah gitu sebelum, oke. lulus kuliah gitu. Mmm, oke. Iya, saya juga, pas lihat di, LinkedIn-nya Mas ya, itu emang yang paling menonjol bagi saya itu pas saya baca itu, bukan masalah tentang ya experience-nya kan keren juga sih ya, kan tentang information security dan segala macam, tapi sertifikasinya banyak banget. Mungkin bisa kayak dijelasin nggak nih Mas nih, sertifikasi yang keren-keren ini maksud apa namanya, kayak apa namanya, yang paling menonjol mungkin buat Mas? Saya pribadi sebetulnya, jadi gini kalau di cyber security itu kan, apa ya, berkarir di cyber security itu banyak dalam tanda kutip "jalur" untuk masuknya gitu. Bisa melalui, ijazah pengalaman, bisa, magang, kalau senang programming bisa kontribusi ke open source. Oke. Nah saya merasa sadar diri gitu ya, oh ijazah nggak punya, programming, nggak jago gitu, terus jadi Mhm. nggak bisa kontribusi ke open source gitu. Akhirnya saya ambil jalur dalam tanda kutip, sertifikasi, profesional gitu. Jadi saya punya target pribadi gitu, sertifikasi apa saja yang, eee, harus saya ambil gitu untuk, mendukung karir saya gitu setiap tahunnya gitu. Tapi itu, Oke. prioritasnya bisa berubah, menyesuaikan dengan kebutuhan, tim dan perusahaan gitu. Jadi tadinya mungkin tahun keempat, oh ini karena dibutuhkan tim dan perusahaan saat ini, oke saya ambil, sekarang gitu. Oh, oke. Oke, jadi jadi memang tergantung banget sama, mmm, daripada perusahaannya sendiri gitu kali ya? Jadi memang kayak adaptasi gitu ya? Iya betul, jadi Mmm, saya menyesuaikan sendiri gitu. Saya pengennya oke. sertifikasi apa, tapi tim dan perusahaan perlunya sertifikasi yang lain, ya itu yang saya ambil yang Oh, dibutuhkan, tim dan perusahaan gitu. oke. Keren sih. Jadi memang daripada kita nggak ada pengalaman sama sekali, mending bener harus coba cari pengalaman. Kalau misalkan memang dari kuliah belum ada kesempatan, memang harus dari luar sih. Tapi ini bukan berarti ya buat para pendengar, jangan nggak lulus kuliah ya, nggak gitu juga ya. Harus coba Iya lulus betul, kuliah. harus harus Iya, lulus kuliah dan ditambah, eee, ya minimal ada pengalaman magang di perusahaan misalkan 6 bulan, 1 tahun. oke. Sekarang mumpung kita sudah masuk ke topik magang, sekarang kita mau masuk ke bagian
seberapa pentingnya magang dan mungkin di mana ya kita bisa cari lowongan magang itu, Mas, kira-kira? Pengalaman magang kerja ya sebelum kuliah itu menurut saya sangat penting gitu ya untuk nambah ilmu, pengalaman, terus kenalan teman gitu. Mhm. Kalau lowongan banyak sih. Misalkan di tiket saja ada di website tiket.com di bagian karir, terus ada juga di akun Instagramnya people at tiket gitu. Jadi untuk sekarang aja misalkan ada 9 lowongan magang gitu di tiket gitu. Mmm, oke. Nanti bisa langsung cek aja nih para pendengar. Langsung cek aja ya tiket.com langsung serbu aja. Ini bagi yang masih tingkat akhir, kesempatan nih buat mau dapat pengalaman bisa langsung aja. Oke, mungkin langsung ke mungkin aku juga pengen nanya tentang kalau misalkan magang itu sebenarnya berat gak sih? Ngapain aja ya kira-kira gitu? Aku juga pikirnya magang itu kayak harus ada pengalaman dulu deh sebelum magang. Jadinya malah harus bingung sendiri. Belum masuk udah bingung. Kalau sepengalaman saya yang pernah magang di Departemen Information Security gitu ya, itu bisa disesuaikan dengan tugas akhir atau skripsi yang sedang ditempuh. Misalkan Hmm. tugas akhir atau skripsinya terkait cyber security gitu. Bisa juga eh, tugas akhirnya tidak terkait cyber security tapi anaknya minat belajar cyber security gitu. Jadi magang itu sebetulnya lebih banyak untuk belajar gitu agar nantinya punya punya basic untuk melakukan pekerjaan gitu ketika terjun langsung misalnya kerja gitu. Ya tentu saja selain belajar dilibatkan juga untuk pekerjaan sehari-hari gitu di tiket gitu. Hmm. Iya sih, kayaknya memang magang itu jadinya malah jadi tempat belajar ya, mungkin ya. Dan Iya juga betul. apakah magang juga bakal kayak ngaruh? Maksudnya itu magang itu kayak deket gak sama dunia kerja aslinya? Kalau di tiket itu justru apa ya sehari-harinya ya terlibat bekerja juga gitu, real apa yang kami kerjakan juga. Tapi tentu Mhm. saja disesuaikan dengan skill dan pengalamannya. Misalkan bisa programming nggak? Oh bisa Oh. sedikit yang ini oke, bisa bisa bantu misalkan bikin sesuatu, misalkan bikin tools di Departemen Information Security misalkan. Gitu-gitu. Oh, jadi kayak bener-bener sampai terlibat banget sama perusahaannya ya? Wih, bisa langsung Iya, kalau benar-benar bisa belajar jadi gitu ya? ya betul. Jadi ketika selesai eh, magang, misalkan setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun magang, karena setiap hari apa ya terlibat pekerjaan, biasanya ditawarkan gitu, mau nggak langsung bergabung ke tiket misalkan. Karena Mmm. kita sudah tahu gitu kan secara personal seperti apa orangnya, terus etos kerjanya seperti gimana gitu. Oh ini anaknya rajin, belajar, semangat gitu. Mmm. Oke, Dan oke. Ya sih kayak kita karena, apa namanya, mungkin untuk kayak magang-magang itu kayak bisa jadi langsung kerja. Kayaknya bisa jadi, apa namanya, referensi buat teman-teman semua nih kalau misalkan mau cari kerja, coba magang dulu kemungkinan besar kalau misalkan kalian magangnya baik, jadi bisa langsung aja kayak direkrut sama perusahaan tersebut. Oke, kayaknya emang tips yang berguna banget. Cuma aku juga pengen tahu nih kalau misalkan Mas di Decathlon.com itu juga kayak kerjanya kayak gimana ya, kayak sistem kerjanya mungkin, apalagi di dunia IT, Mas. Kayaknya aku juga pengen tahu kayak cara kerjanya gimana, sistem kerjanya mungkin ya? sistem kerja ya sebetulnya aturan panduan umumnya dari people atau HRD sih sudah ada. Eh, Misalkan masalah jam kerja, eh, tapi itu dikembalikan lagi ke departemen masing-masing. Jadi sebetulnya fleksibel sih gitu kan Mmm. berdasarkan eh, pencapaian gitu. Nah itu masing-masing departemen sendiri yang mengatur eh, targetnya gitu. Di tiket kan terdiri dari banyak bagian lah direktorat gitu.
Oke. Terus mungkin, jadi kan kayak Mas sudah kayak menjelaskan tentang kayak direktur dan segala macam. Mungkin juga bisa dijelaskan nggak tentang kayak pembagian tim kerjanya kayak gimana? Apakah berdasarkan kebutuhan atau memang cuma berdasarkan divisi aja udah cukup gitu? Kalau target pencapaian itu kan dari bisnis ya, dari paling atas. Kalau di kami itu dari CEO misalkan. Nah, nanti itu diterjemahkan oleh setiap direktorat, termasuk IT atau direktorat teknologi gitu. Mhm. Nah, dari situ diturunkan lagi. Misalkan engineering seperti apa, produk harus gimana, dan misalkan dari sisi infrastruktur, terus cyber security. Nanti dari saya gitu di cyber security itu diturunkan lagi lebih detailnya. Oke, untuk mencapai ini berarti kita harus mengerjakan pekerjaan ini setiap hari, minggu, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Ada yang pekerjaan-pekerjaan kecil yang harus kita capai agar apa ya, KPI atau OKR divisi dan direktorat itu tercapai gitu. Mmm, oke. Oke, jadi iya sih, jadi memang mungkin kayak kebanyakan memang dari atas ya, kalau untuk masalah pembagian kerja. Mungkin kita lebih dekatin ke bagian personalnya aja mungkin ya, di Tika.com itu kayak, mmm, untuk para pegawainya, itu kayak ada kegiatan nggak ya, yang rutin dilakukan, mungkin yang nyambungnya lebih kayak ke bonding antar pegawai dan segala macam mungkin. Kalau misalkan ada, mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa aja ya gitu? Wah, apa aja ya, eee, sangat banyak ya kalau di tiket itu. Yang sekarang masih berjalan itu ada eee, ngabuburit gitu. Jadi sore-sore itu ada stand up, sore menjelang maghrib lah ada stand up komedi online gitu. Jadi masih berjalan gitu. Karena kan hampir semua work from home gitu. Mhm mhm. Untuk sebelum work from home, di tiket itu banyak kegiatan setiap hari. Kita bisa milih sendiri minatnya apa gitu. Ada Senin waktu itu yang saya ingat sih ada basket gitu. Jadi tinggal Mmm, berpartisipasi saja gitu. Terus Selasa ada yoga, Rabu ada running ya, lari gitu. mmm, Kamis, Jumat ada badminton. Jadi sebetulnya banyak gitu. Bahkan kalau di tiket belum difasilitasi, misalkan Mas Fata punya hobi apa gitu, heeh dan di heeh. tiket banyak peminatnya gitu, itu bisa bikin klub sendiri gitu. Nanti difasilitasi Mmm, oleh perusahaan gitu. wih, keren banget ya. Jadi bahkan kayak misalkan mau coba kayak tim e-sports gitu Mas, apa bisa Mas? Oh ada, sudah ada Oh, e-sport itu. Bahkan eh, ada turnamennya, 1 tahun bisa 2 3 kali lah diadakan oleh tim People. Ada oh, Mobile Mas Legend, heeh, Dota 2 juga pernah gitu. Mas ikut yang mana Mas? Ikut ML Mas? Oh saya ikut semua aja, meskipun kalah di awal gitu. Iya sih, kayaknya memang karena dengan game-game seru gitu dan mungkin karena ada interest yang sama jadinya bisa saling bonding kayak seru gitu. Kayak saya juga mikirnya, wah kayak ada olahraga dan segala macam. Mas kira-kira olahraganya bisa apa ya? Atau kurang? Kalau kalau sekarang 1, 2 tahun terakhir sih saya lebih banyak olahraga tembak reaksi airsoft gun gitu. Oh, oh, tapi di sana nggak ada kayak kayak gitu juga? Mungkin enggak ya? Tentang Di airsoft gun? tiket di tiket saya sempat mengadakan, terus beberapa karyawan juga sempat ikut eee, latihan gitu, coba gitu, resmi Hmm, ya gitu, dalam hal ini resmi gitu. Cuma mungkin memang agak, ya belum banyak lah peminatnya gitu. Jadi masih yang sempat ikut latihan ya ada 5 10 orang gitu. Cuman yang oh, eee, sangat minat rutin ya sedikit lah gitu, 1 2 orang mungkin. hmm. Oke, jadi saya juga kan tadi kan kita kayak ngebahas tentang kayak mengenai kayak bonding-bonding gitu. Mungkin sekarang kita lebih ke bahas mengenai culture shock-nya. Kira-kira
kayak culture kerja di Tikar.com tuh kayak gimana mungkin? Dan kayak misalkan Mas lagi kerja itu pace-nya kayak gimana? Dan kalau misalkan deadline tuh kayak deadline-nya sangat kayak membahayakan jiwa Mas tuh kagak? Kalau sepengalaman saya 2 tahun lebih di tiket.com itu ngerasa justru balance antara ya work life balance lah gitu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu. Terus di tiket itu menurut saya sudah well organized gitu dibanding perusahaan teknologi lainnya gitu. Nggak Hmm. apa ya, nggak semrawut lah. Saya kan total kerja itu sekitar 17 tahun lah di cyber security itu dan di berbagai Hmm. perusahaan gitu. Di tiket itu termasuk menurut saya sudah bagus gitu, well organized gitu. Kalau masalah pace itu sebetulnya dikembalikan ke departemen masing-masing dan bahkan ke orangnya masing-masing gitu. Mhm, mhm. Ya ibaratnya misalkan Mas Fata ada tugas kuliah gitu ya untuk minggu depan gitu. Nah, Heeh, heeh. terserah Mas Fata kan mau mengerjakannya pagi-pagi, malam atau besok. Yang penting minggu depan selesai. Jadi dikembalikan ke masing-masing gimana ngatur pace-nya gitu. Oke. Dan di tiket itu yang menurut saya paling bagus dibanding perusahaan lain gitu ya, eee, people gitu ya, karyawan itu jadi aset yang utama gitu, paling penting gitu. Mhm, mhm. Mungkin Jadi heeh. mhm, Tadi Mas kayak jelasin kayak, apa namanya, mungkin kayak perusahaan tiket itu kan agak berbeda mungkin sama perusahaan lainnya. Terutama tadi Mas udah kayak ngejelasin kayak kayak di bidang karyawannya, kayak sudah menerapkan work life balance dan segala macam. Dan juga Mas juga tadi udah ngejelasin tentang itu, tentang kalau misalkan perusahaan itu tuh care sama dengan, mmm, karyawannya. Tapi kalau misalkan kita mungkin bandingin sama perusahaan-perusahaan Mas yang sebelumnya, itu kalau misalkan secara kerjanya gitu tuh perbandingannya seperti apa ya? Maksudnya mungkin itu kan sudah kayak secara personal, tapi kalau misalkan secara sistem kerjanya mungkin dibandingkan sama dengan perusahaan lain itu seperti gimana ya bedanya gitu? kalau di perusahaan lain itu banyak misalkan di luar jam kerja, masih apa ya, masih direcokin urusan, pekerjaan gitu. Jadi tidak ada kurang waktu untuk, pribadi gitu. Bahkan Mmm. sampai, weekend juga gitu. Nah, saya di tiket sih, belum pernah ya ngalamin seperti itu gitu. Lembur juga kalau apa ya, bukan hal yang mendesak itu nggak perlu gitu. Mhm. Dan dua tahun lebih di tiket, ya hampir nggak pernah lembur lah gitu. Jadi kalau memang mendesak, harus dikerjakan saat itu ya baru, eee, lembur gitu. Jadi bukan Mmm. bukan bukan sesuatu yang seperti di perusahaan lain gitu, lembur itu jadi, kebiasaan gitu. Justru kan nggak bagus gitu. Dan di Mmm. tiket itu banyak kesempatan untuk, belajar dan berkembang gitu. Heeh, Misalkan, heeh. oke saya pengen belajar ini, pengen training ini, sertifikasi ini gitu, itu difasilitasi gitu. Karena, Oh. dari people gitu ya, dari HRD. Jadi di kami itu di tiket ada, eee, setiap orang tuh punya development plan gitu, 6 bulan, 1 tahun ke depan pengen belajar apa gitu, untuk membantu pekerjaannya gitu. Nah itu Mmm. bentuknya bisa, on the job training. Jadi misalkan, Mas Fata gitu, "Oh saya pengen belajar programming," misalkan. Nah boleh Heeh, heeh. ada on the job training. Jadi langsung, belajar ngoprek sesuatu yang nanti diimplementasikan di perusahaan gitu. Selain itu Mhm, ada mhm. juga, coaching dan mentoring gitu. Jadi ada apa ya, ada bimbingan dari rekan kerja dan, atasan gitu. Oh, heeh, heeh, heeh. Tadi Mas Jeremias pernah kayak nyebutin tentang IDP and Learning One itu mungkin bisa jelaskan lebih? Nah, IDP itu yang tadi saya, mention sebelumnya itu, internal development plan gitu. Itu setiap orang itu, diskusi dengan atasannya 6 bulan, 1 tahun ke depan, eee, perlu belajar apa dan pengen belajar apa gitu agar, eee, target pekerjaannya tercapai gitu.
sehingga Hmm. performa setiap orang itu bagus gitu, meningkat gitu. Oke. Sekarang mungkin lebih nyambungin coba ke kitanya sendiri. Secara pribadi saya juga kayak tertarik sama tiket.com. Dan itu perusahaan yang memang kalau misalkan dari cara bagian kerjanya dan sistem kerja dan dari karyawan itu sudah keren-keren. Tapi kalau misalkan kita masih baru dan butuh pengalaman, kira-kira Mas caranya gimana ya untuk bisa mencari perusahaan bagus, untuk bisa mencari pengalaman buat kita gitu? Eh, memilih apa ya? Memilih perusahaan yang bagus itu kita bisa selain dari referensi, misalkan dari senior-senior di kampus yang sudah bekerja di perusahaan itu, kita bisa tanya gitu plus minusnya bekerja di perusahaan itu seperti apa gitu. Bisa Hmm. juga dari informasi yang tersedia di internet, misalkan dari website perusahaan itu, dari LinkedIn atau dari Aha. semacam eh, Glassdoor gitu. Kita bisa lihat reviewnya, ratingnya, apa sih Hmm. kelebihan kekurangan bekerja di perusahaan ini gitu. Oh, oke oke oke. Oke. Jadi apa namanya? Mungkin kita kayak jelasin kan kayak kerja di Tika.com itu wah keren-keren banget kayak banyak sekali keuntungan-keuntungan yang dapat didapatkan dari Tika.com. Tetapi mungkin kita bisa tambah lagi Pak, tambah lagi Mas tentang kayak plus minusnya. Tapi sekarang kita coba apakah di Tika.com kayak ada yang bikin keluh kesah mungkin? Keluh kesah, minusnya apa ya? Saya juga eh, terus terang bingung gitu minusnya karena saya sudah 2 tahun lebih di sini gitu. Ya jujur saja saya biasanya 1 tahun itu sudah lihat-lihat memikirkan untuk pindah ke perusahaan lain gitu. Oh, oke. Nah sekarang saya sudah 2 tahun lebih berarti ya lebih banyak plusnya gitu. Minusnya saya juga Mm-mm. bingung apa ya. Oh, mungkin pas di awal kerja gimana rasanya kali Mas ya? Atau karena masih agak canggung atau gimana gitu Mas? Awal kerja kebetulan pas saya join ke tiket.com itu saya pertama kali orang pertama di cyber security gitu. Jadi Oh, saya bentuk departemen information security, bentuk tim gitu. hmm, bikin tim, Kalau oke. canggung enggak sih, soalnya semua departemen juga kooperatif itu dari awal juga gitu. Heeh, heeh. Biasanya kan tim cyber security itu di perusahaan lain tuh semacam apa ya, public enemy gitu, musuh bersama gitu. Ya, Karena oke. biasanya karena biasanya kerjaannya kan cari-cari kesalahan atau apa gitu. Kalau kalau saya pendekatannya berbeda gitu. Heeh, heeh. Biar tim cyber security itu nggak jadi musuh bersama di perusahaan gitu. Justru gimana biar uh, membantu perusahaan gitu. Gimana membantu perusahaan agar postur keamanannya meningkat gitu. Hmm. Oke, jadi karena kita udah masuk ke bagian cyber security, tapi kita sekarang lebih pengen nanya tentang posisi Mas ya. Jadi Mas kan pertama kan jadi IT security manager dan kemudian menjadi head of information security ya kan Mas ya? Iya betul. Nah, itu tuh bedanya apa ya kalau jadi manager sama head of information security? Lebih ke ya sebetulnya promosi ya, naik grade, naik level gitu. Jadi di tiket itu ada oh ini salah satu kelebihan tiket juga gitu. Ada jenjang karir yang jelas gitu untuk setiap departemennya gitu. Dibanding Hmm. perusahaan teknologi, dibanding perusahaan teknologi lain lah yang biasanya flat gitu, nggak jelas gitu. Kalau Oke. di tiket jelas gitu. Ketika kita bergabung itu, misalkan di posisi apa, misalkan Fata bergabung ke tiket itu sebagai junior security engineer gitu. Itu Mhm, mhm. sudah ada tertulis jelas di kami namanya kompetensi matriks gitu. Jadi karirnya ke depannya itu sudah jelas gitu sampai posisi misalkan Vice President IT Security misalkan. Jadi Mmm, ketika Fata misalkan dari awal join sebagai junior security engineer sudah mhm. jelas oh kalau saya mau naik level naik grade jadi security engineer tuh harus ngapain gitu, harus belajar apa saja gitu, harus punya
nambah skill kompetensi apa saja itu sudah jelas gitu. Heeh, heeh. Oke. Jadi kayak misalkan Tiket.com tuh kayak udah pernah langsung proyeksi gitu, apa namanya, kayak setiap karyawan itu tuh bisa jadi apa gitu? Iya sudah, jangankan untuk orang luar gitu, untuk internal karyawan pun misalkan mau pindah departemen gitu, itu bisa 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 lihat gitu, oh kalau saya pindah departemen ke IT security, saya ada di posisi mana gitu. Untuk karir agar naik saya harus belajar apa, nambah skill apa, kompetensi apa gitu. Mmm, Udah oke. jelas lah gitu, tangganya gitu untuk naik ke atas itu gitu. Mhm. Mmm, Tadi kan mungkin kayak Mas ngomongnya kan kayak promosi gitu. Jadi kan kalau misalkan promosi kan biasanya kan kalau naik pangkat itu biasanya kan kayak tanggung jawabnya beda dan mungkin juga job desk-nya agak berbeda sedikit mungkin ya. Nah kira-kira mungkin bisa dijelaskan nggak kayak prosesnya kayak gimana? Dan juga job desk-nya mungkin kali ya? Kalau promosi di tiket itu banyak faktor sih, berdasarkan jelas pencapaian gitu, performance gitu, pencapaian 6 bulan, 1 tahun terakhir gitu. Hmm. Terus kontribusinya dan skill, kompetensi apa yang nambah gitu. Terus Mhm, misalkan mhm. ada kalau di spesifik di cyber security misalkan ada eh, sertifikasi apa yang sudah didapat dalam misalkan 6 bulan 1 tahun terakhir. Ada Mhm, juga mhm. faktor misalkan total pengalaman kerja gitu. Jadi Heeh, heeh. agak apa ya, mustahil gitu baru lulus tiba-tiba oh saya jadi manajer gitu, enggak ya itu. Iya, keren banget tiba-tiba langsung jadi manajer aja. Kalau karyawannya langsung di-bos semua. Keren, keren. Oke, ya sih itu juga ya ya benar sih kalau misalnya buat jadi posisi memang harus berusaha dong, iya benar sih. Tapi saya juga pengen nanya nih, Mas kan dulu juga kayak punya pengalaman juga dong kayak di bidang se information security juga, tapi di perusahaan lain gitu. Misalkan di mungkin ya di Blibli ada kayak Principal Information Security ya, atau misalkan sebelum-sebelumnya Mas juga punya pengalaman sebagai konsultan atau mungkin jadi officer. Nah, itu yang kayak ngebedain sama job desk-nya Kakak sekarang di Tiket.com tuh apa ya? Kalau di tiket itu kan perusahaan apa ya, end user gitu. Jadi saya fokus di perusahaan ini ya untuk improve gitu postur keamanannya gitu. Kalau sebelumnya misalkan di Horangi itu kan konsultan, ya banyak perusahaan, banyak klien yang harus saya bantu gitu. Hmm. Nah, kalau di misalkan di Blibli principal, di tiket juga sebetulnya ada principal, senior principal. Jadi jalur karir di tiket itu ada jalur manajerial, ada Mhm. jalur spesialis, apa ya, individual kontributor gitu. Jadi misalkan Mas Fata gabung ke tiket gitu. Dari engineer, junior security engineer, terus engineer, senior security engineer, terus nah di situ setelah dari senior security engineer itu ada dua pilihan, mau jadi lead security engineer atau principal gitu. Kalau lead itu otomatis ya harus manage subordinat, punya bawahan lah gitu. Heeh, Nah heeh. kalau kalau principal itu spesialis, individual kontributor misalnya. Oh saya senangnya apa ya, teknis terus gitu, nggak mau manage orang gitu. Ya, itu bisa difasilitasi gitu lewat jalur spesialis itu, individual kontributor. Oke. Jadi sekarang mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ini, jadi pas Mas di Tiket.com itu tuh pasti kan kayak udah kayak ada banyak banget kayak fasilitasnya. Nah, fasilitas apa yang menurut Mas paling mendukung? Apakah ada pelatihan yang diadakan sama Tiket.com selama Mas bekerja gitu kayak misalkan untuk nambahin skill dan segala macam? Eh di tiket saya training ada, sertifikasi juga dapat juga dari tiket itu. Jadi sebetulnya Hmm. dilihat lagi ketika bergabung ke tiket itu kan dilihat dulu
apa sih yang sudah ada di perusahaan gitu dan apa yang belum ada, dilihat gap-nya. Berarti apa saja yang harus saya improve di perusahaan gitu. Nah, itu kan itu Hmm. dibuat semacam target pencapaiannya. Nah, terus di breakdown lagi ke tim dan masing-masing punya uh, development plan gitu. Oh, berarti harus belajar ini, harus ambil training ini, sertifikasi ini disesuaikan dengan uh, kebutuhan perusahaan gitu. Hmm. Oke, kalau begitu kita sudah nanya banyak banget hal ya. Pertama juga dari pengalaman kuliah. Jadi Mas kayak kuliah sampai 4 kali tapi belum lulus semua. Tapi insya Allah tahun ini bisa, tahun ini lagi. Mas Dibilas bisa lulus, amin. Terus ada juga pengalaman-pengalaman dari kerja Mas ya. Mungkin ada yang dari Beli-Beli, terus ada dari Horangi, dan sekarang di tiket.com. Nah, dan itu tuh kerjanya itu macam-macam. Bisa dari security principal dan juga sampai yang head on information security. Nah, itu keren-keren posisinya. Dan juga Mas juga mendukung karirnya juga menggunakan sertifikasi yang sangat banyak gitu sampai kayak ada macam-macam di LinkedIn ya. Bisa aja dicek LinkedIn ya, Mas Raden Ardiansyah. Nah, jadi untuk sesi pertama ini kita akan akhiri ya, karena kita sekarang sudah ngebahas tentang pengalaman-pengalaman Mas selama di kuliah dan dunia kerja. Nah, mungkin pengalaman Mas ini apakah ada yang bisa dijadikan manfaat seperti kayak tips and tricks buat para mahasiswa ilmu komputer ya, kalau misalnya ingin masuk kayak perusahaan-perusahaan dan mungkin pas kuliahnya juga? Kalau tips dan trik, saran dari lebih ke saran sih dari saya, sebelum lulus itu harus punya bekal tambahan gitu, nilai lebih gitu dibanding lulusan lainnya. Yaitu yang seperti tadi saya bilang, magang, training, sertifikasi gitu. Hmm. Itu dipersiapkan dari sebelum lulus gitu, bisa setahun terakhir atau 2 tahun terakhir sebelum lulus gitu. Jadi Hmm. ketika jangan jangan berpikirnya setelah lulus mau kerja di mana gitu. Justru sebelum lulus tuh kalian sudah punya perusahaan tujuan gitu. Jadi sebelum lulus tuh sudah kerja gitu. Mhm. Gitu. Jadi memang harus langsung dipikirkan dari sekarang mungkin ya, bagi para penonton ya, para pendengar yang sedang lagi di tingkat akhir ya. Mungkin langsung aja nih cari sertifikasi-sertifikasi yang sesuai dengan minat dan bakat kalian semua. Sehingga nanti pas udah mau cari dunia kerja, ya, itu bisa langsung serbu aja. Oke, jadi untuk ini kita udah selesai untuk sesi pertama daripada podcast bersama dengan Tiket.com HBKI 2021. Stay tune ya untuk sesi kedua karena kita akan bahas mengenai lebih dalam lagi tentang cyber security. Oke, saya dari Fata. Stop undur diri. Thank you semua.